presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Shalom dan selamat pagi pada jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita mau memperingati akan kematian Tuhan di atas kayu salib, di mana penebusan dan karya Tuhan yang begitu besar sehingga Ia telah sanggup mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara bagi menghapus dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, saudara. Oleh itu, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur di atas kasih-Mu, cinta-Mu, di atas kehidupan kami, sehingga Engkau sanggup mati di atas kayu salib bagi kami semua pada saat ini. Anak-anak-Mu di hadapan ini, Tuhan, sedang mempersiapkan pribadi untuk mengambil perjamuan kudus ini. Oleh itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menyucikan, menguduskan pribadi kami semua. Oleh itu Tuhan, biarlah lewat perjamuan ini kami memperingati bahwa Tuhan adalah Yesus dan Juru Selamat setiap pribadi-pribadi yang hadir pada hari ini. Kami siap dan kami buka perjamuan ini hanya dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik saudara, sebelum kita mulai, di mana firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, hari ini mari kita mengoreksi pribadi kita. Apakah engkau sudah benar-benar mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau sudah mengimani Dia sebagai Rajamu dalam kehidupan saudara? Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang sudah mati untuk kita bukanlah merupakan satu alat mainan yang hanya mati seperti itu, tapi Dia sudah mati dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. Oleh itu, mari kita koreksi diri kita. Mungkin saudara pernah melakukan kesalahan sebelum ini, atau semalam engkau melakukan sesuatu yang tidak benar mata Tuhan. Oleh itu, mari mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mengakui pertobatan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang mencucikan dan menguduskan setiap pribadi kita, saudara. Oleh itu saudara, mari kita bersama-sama, di mana dikatakan oleh firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Baik saudara, jika saudara sudah punya roti di tangan saudara, mari kita mengangkat. Dan lalu Yesus berkata, mengangkat bersama-sama, dan lalu Yesus berkata seperti ini. Ia mengucap syukur di atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita memperingati akan tubuh Tuhan. Dan sesudah itu, lalu Yesus mengambil cawan dan memberikan kepada murid-muridnya. Baik, jika saudara sudah mempunyai cawan di tangan masing-masing, mari kita mengangkat dan menengadahkan di hadapan Tuhan. Dan lalu Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita memperingati akan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu indah, kasih Tuhan begitu luar biasa, sehingga Engkau sanggup mati di atas kayu salib bagi kami dan menebus segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Oleh itu Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Meskipun banyak orang yang tidak mengerti karya keselamatan yang Kau berikan, meskipun banyak orang yang tidak mengenal karya penyelamatan yang Kau berikan, itu tidak bagi kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan bangkit dari kematian dan akan datang kali kedua untuk menjemput kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan pribadi-pribadi kami pada pagi ini, biar nama Yesus yang dimuliakan di tengah hidup-hidup kami ini semua Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah melakukan perjamuan ini, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita teruskan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Shalom, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi hari ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah perjamuan Tuhan ya. Kita bersyukur sebentar tadi kita dapat melakukan perjamuan Tuhan. Dan saya berharap semua jemaat-jemaat Tuhan ataupun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau diberkati di atas kematian Tuhan, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sambut sebentar tadi. Oleh itu saudara, pada hari ini ya, kita melihat bahwa kehidupan kebelakangan ini seolah-olah Tuhan sudah memberi peluang kedua kepada kita ya, second chance ya, untuk kita beribadah ya, untuk kita bersama-sama melayani Tuhan ya. Ada banyak gereja sudah buka, ada banyak gereja sudah melayani Tuhan hari ini ya, tapi kita bersyukur karena gereja-gereja Tuhan sudah kembali ya beraksi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, oleh itu pada hari ini saya mau kongsikan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, sama-sama kita lihat di dalam firman Tuhan kita hari ini. Tajuknya adalah di mana kemerdekaan Kristen ya, kemerdekaan Kristen. Nah, mari kita lihat bersama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih." Sekali lagi saya akan baca. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Hari ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah memenangkan kita di atas kematian kutuk, atas kematian dosa kita, di mana Yesus telah membebaskan kehidupan kita. Selepas ini sekiranya saudara dan saudari selalu
hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu hidup untuk melayani Tuhan, selalu bersekutu dalam Tuhan. Di mana kematiannya yang kita sambut sebentar tadi, bahwa dia telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Nah, hari ini saya membawa satu tema yang untuk kita bersama-sama renungkan, ya, untuk sama-sama kita pelajari, ya, adalah di mana saya mengambil satu tema, yaitu second chance, ya, second chance. Maksudnya peluang yang kedua. Nah, kenapa saya ambil satu tema ini adalah peluang kedua? Nah, lewat daripada kematian Yesus melalui atas kayu salib, Yesus telah membuka satu peluang kedua. Yesus membuka satu ruang kedua untuk umat manusia untuk mempercayai Dia sebagai Yesus, sebagai juru selamat dunia dan juga juru selamat pribadi kita. Nah, lewat kematian Yesus di atas kayu salib membuka satu ruang, satu peluang kedua supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Berarti ada peluang. Dan peluang itu yang hari ini kita akan bersama-sama dengar. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati peluang kedua ini yang seperti apa. Peluang kedua ini sebagaimana, ya saudara. Nah, apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pertama-tama sekali adalah kita sudah yang menjadi Kristen ini, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, panggilan kita adalah untuk menjadi orang yang merdeka. Dan bila kita dimerdekakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dikatakan Rasul Paulus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada banyak beranggapan bahwa cukuplah kematian Yesus di atas kayu salib dan Dia sudah mengampuni kita, Dia sudah melunaskan hutang dosa, Dia sudah melunaskan pelanggaran kita di atas kayu salib dan kita hidup bebas. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus, bukan kesempatan seperti itu yang kita pergunakan untuk memperalatkan nama Yesus, untuk memburukkan nama Tuhan kita. Maksudnya seolah-olah kita dibenarkan segala hal, menghalalkan segala hal untuk membenarkan diri kita sendiri. Nah, hari ini saudara, yang ingin saya kongsikan adalah peluang kedua ini adalah suatu keistimewaan. Suatu keistimewaan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik. Karena saya diberi peluang kedua untuk menikmati hidup bersama dengan Yesus. Untuk menikmati hidup sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, sesuai dengan janji-janji Allah yang Tuhan berikan. Dan oleh karena saya diberi peluang kedua, yang saya lakukan hari ini adalah menghargai sesungguhnya peluang kedua ini. Karena tidak ada peluang yang akan lain daripada itu di luar Yesus. Kata firman Tuhan, di luar nama Yesus, di luar selain daripada Yesus, tidak ada juru selamat yang diberikan. Tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus Kristus. Berarti hanya melalui Yesus Kristus itu ada keselamatan, yang setuju katakan amin. Melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib, itu membawa satu peluang kedua supaya engkau diberi peluang untuk bertobat, untuk berhenti melakukan dosa, untuk membenci dosa, untuk membenci kebencian, untuk membenci kemarahan, untuk membenci kecemburuan. Tapi saya sekali lagi katakan, kemarahan itu normal. Tapi tidak semestinya tidaklah kemarahan itu harus diberhentikan semata-mata. Kita manusia biasa, kita pandai marah. Tetapi maksud di sini adalah kemarahan yang membuak-buak, kecemburuan yang melebih-lebih, kedengkian yang melebih-lebih, kecemburuan yang membuatkan perhubungan kita sebagai suami istri bercerai dan sebagainya. Maksud di sini firman Tuhan adalah jangan engkau memberikan kesempatan yang kedua ini untuk mengisi hal-hal yang tidak baik. Seolah-olah Yesus mampu selamatkan saya, Yesus sudah selamatkan saya, Yesus sudah tebuskan saya boleh lakukan apa-apa saja. Oh, tidak saudara. Saudara silap sampai di situ. Nah, oleh itu, oleh firman Tuhan ini yang akan membawa peluang kedua ini supaya engkau mengerti, saya dan saudara mengerti apa peluang kedua yang Tuhan Yesus berikan. Nah, seringkali bila ada anak-anak kecil, saya ada seorang anak, ada 3 anak kecil dan saya yang paling kecil itu masih baru berapa bulan. Tapi anak saya 2 orang, ya, yang sudah besar, yang abang dan yang kakak. Ya,
ketika mereka masih kecil dan sampai hari ini, ya, saya sering kali katakan, bila mereka melakukan kesalahan, bila mereka melakukan sesuatu yang salah di mata ibu bapa, kita berhak menegur mereka. Betul? Kita berhak menegur mereka. Dan bila kesalahan itu kita anggap sebagai sesuatu yang agak kritikal, ya, agak serius, saudara, kita akan pasti katakan begini, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Anak kita panjat pokok, kita kan jangan buat lagi seperti itu. Nanti kau jatuh. Karena sebelum itu dia sudah jatuh. Dan kita kan jangan buat lagi. Kalau anak kita berlari-lari dan dia berlari, tiba-tiba dia tersandung, kita pasti akan katakan, jangan lari lagi. Berarti dengan perkataan jangan itu membuatkan satu arahan, tindakan, supaya anak kita jangan sesekali berlari seperti itu lagi, atau memanjat di tempat itu lagi. Karena ini akan membahayakan physical mereka, membahayakan, ya, mereka sendiri. Dan bila anak-anak ini berbuat salah, kita akan katakan jangan buat lagi. Berarti jangan buat lagi, kita memberi anak-anak kita itu peluang kedua, anak-anak kita itu second chance, supaya mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Betul? Kesalahan mereka itu harus mereka perbaiki. Tapi namun apa yang terjadi bila anak-anak yang kita tegur seperti itu? Saya pasti 90%, hanya 10% yang mereka dengar, 90% itu mereka lebih banyak untuk bertindak kembali. Karena mereka masih kecil. Tetapi kita hari ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Hari ini kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah matang rohani, yang sudah melihat mana yang salah, mana yang betul, mana yang tidak benar, mana yang benar, di mana yang berdosa dan tidak berdosa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, saudara. Jadi, Tuhan sudah memberi peluang kedua di atas kayu salib dan mati bagi kita, dan berkata, jangan buat lagi. Seperti dia katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Dan ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus dan katakan, bukankah menurut perjanjian lama, bukankah menurut kitab Musa, perempuan seperti ini yang kedapatan berzina ini harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa harus melempar terlebih dahulu. Dan apa yang diperbuat daripada orang-orang tua itu, orang ahli-ahli Taurat itu, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali dan mereka pulang satu persatu. Mereka tidak dapat melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Dan apa yang Yesus berikan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu, dia katakan seperti ini, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Dan wanita itu mendapat peluang yang kedua. Itu secara pribadi. Secara umumnya Yesus telah mati di atas kayu salib, membuka peluang kedua. Dan dia katakan, saya ambil kesimpulan ini seperti ini, jangan buat lagi dosa-dosa saudara dan saudari. Jangan buat dosa. Nah, saya simpulkan dengan lebih mudah, sebenarnya peluang kedua adalah lebih berbahaya dari yang pertama. Peluang kedua yang diberikan kepada kita itu ataupun seseorang, peluang yang kedua adalah lebih berbahaya. Bila ada orang bercinta yang bergaduh dengan pasangan kekasihnya, ya, bila dia sudah beritahu dengan mama, aku tidak mau bercinta sudah dengan dia, oh mama aku tidak suka dengan dia sudah, mamanya bilang begini, nah, bagilah dia peluang yang kedua, berilah dia kesempatan yang kedua, biar dia memperbaiki. Lalu yang si wanita ini, oh iyalah ma, saya sayang dengan dia juga sebenarnya. Nah, bila ada kesempatan yang kedua di sini, bila ada second chance yang kau diberikan, ya, saya mau bagi tahu di sini, ada banyak orang bilang dia pasti berubah, dia boleh berubah, dia pasti berubah. Nah, saya mau ubah sedikit di sini cara pemikiran kita. Sebenarnya peluang kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Peluang untuk jatuh itu lebih besar. Peluang untuk jatuh di dalam dosa, peluang kedua untuk berselingkuh, peluang kedua untuk membenci, marah dan sebagainya, itu memberi potensi yang sangat besar daripada untuk pulih sekiranya, ya. Peluang untuk jatuh itu lebih besar daripada untuk pulih sekiranya, perhatikan baik-baik, sekiranya tiada respon yang positif, sekali lagi, tiada respon yang positif untuk berubah dan mengisi hidupnya dengan kasih Yesus.
Boleh mengerti, boleh tangkap sampai di sini saudara? Berarti peluang kedua itu adalah peluang yang sangat-sangat kritikal jika ianya tidak memberi respon yang positif terhadap firman Tuhan. Dia tidak memberi respon yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dia tidak memberi respon yang positif untuk berubah dan mengisi hidupnya dengan Yesus. Saya suka dengan petikan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 43 hingga 45 ya. Injil Matius 12 ayat 43 hingga ke 45. Coba kita lihat. Ya. Matius 12 43 hingga 45, firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya, lalu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaannya semula. Yang pertama, berarti ketika dia menerima Yesus, sebuah pribadi kita yang sudah mengalami kasih Yesus, dan engkau sudah bertobat, dan engkau sudah percaya pada Yesus Juru Selamat, tapi engkau tidak mengekalkan prestasimu di hadapan Tuhan, engkau tidak kekalkan konsistensimu di hadapan Allah, engkau tidak beribadah, mulai malas beribadah, engkau malas berdoa, engkau mulai malas membaca firman Tuhan, tidak mau ikut persekutuan muda-mudi, persekutuan ibu-ibu, persekutuan bapak-bapak, atau persekutuan apa saja, mulai menjadi malas. Hati-hati. Dan ini yang saya katakan peluang yang kedua, lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Peluang yang kedua ini, kalau engkau tidak hargai sebaik mungkin, engkau tidak mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, maka kemerdekaan yang kita dapat itu akan menjadi kemerdekaan yang sia-sia. Karena engkau memberi kesempatan untuk berbuat dosa. Engkau memberi kesempatan dirimu untuk melakukan segala hal yang tidak baik. Sebab itu, kalau kita lihat seluruh ayat ini dari 43 hingga 45, itu merupakan satu peluang Yesus. Itu merupakan satu pintu peluang supaya engkau menghargai peluang itu. Dan jangan merusakkan peluang kedua itu sehingga engkau mengizinkan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu untuk merusakkan hubunganmu dengan Allah. Nah, sebab itu lebih banyak kenapa orang Kristen sudah hari ini membuat keputusan dengan senang, dengan mudah, dengan pantas. Hubungan suami istri hari ini, kekristenan hari ini, banyak hubungan suami istri menjadi rusak. Menjadi rusak karena apa? Rusak karena tidak mau melihat firman Tuhan. Tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Tidak mau mendengar nasihat kebenaran Allah. Dan hanya mau menginginkan sesuatu apa yang dia minta, apa yang dia mau, apa yang dia mau, dan apa yang dia mau. Nah, kerusakan sebuah hubungan itu berpunca dengan satu perkara saja, saudara. Dengan satu perkara. Apa perkara itu? Ya, sekali lagi saya katakan, kerusakan sebuah hubungan itu berpunca dengan apa dia? Hanya dengan perkataan ini, saudara. Ada 5 suku kata. 6. E-L-E-S-E-N. Apa dia? E-L-E-S-E-N. Allah, alasan. Hanya dengan Allah, alasan. Alasannya bermula dengan seperti, oh, suami saya sudah tidak sayang saya lagi. Oh, istri saya sudah tidak cinta saya lagi. Oh, istri saya sudah tidak buat kopi untuk saya lagi. Oh, suami saya sudah tidak memberi saya uang setiap bulan. Oh, suami saya sudah tidak mencintai saya, dan bermacam-macam alasan. Oh, suami saya selalu balik lewat malam. Oh, suami saya selalu seperti ini. Oh, suami saya sudah tidak tidur sekatil dengan saya. Oh, suami saya sudah tidak layan saya seperti seorang istri yang baik lagi. Oh, suami saya itu seorang isap batu. Oh, istri saya itu seorang yang kerja yang tidak baik. Oh, bermacam-macam alasan. Semua ini berpunca karena alasan. Alasan kenapa? Alasan karena merasa dirinya tidak merasa puas, merasa tidak sesuatu yang dicukupkan. Jadi maka hubungan itu mulai retak karena alasan.
Dan saya mau tanya di sini, kenapa harus kawin kalau kau punya banyak alasan? Kenapa pilih kawin untuk punya alasan? Kenapa mau memilih untuk mempunyai suami atau punya istri kalau engkau sendiri banyak alasan? Nah, oleh alasan itu memberi kesempatan kepada iblis, oh sebelum ini dia seperti ini, dia kuat, dia percaya dan dia yakin. Tapi selepas itu, sesudah itu, kemalangan, sesuatu kemalangan yang tidak terduga, maka iblis melihat, wah dia tidak isi Yesus lagi. Maka dia bawa 7 lagi kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang lebih jahat dari dia. Sebab itu saya katakan, hargai peluang yang kedua. Suami istri, hai suami-suami, hargai peluang yang kedua. Jika istrimu mengasihi engkau, mengampuni engkau, menyayangi engkau kembali, hargai peluang ini kepada istrimu. Hai istri-istri, kalau engkau diberi peluang oleh suamimu untuk kembali berpijak kepada kebenaran, hargailah peluang ini. Hai pemuda-pemudi, jika engkau diberi peluang oleh kekasihmu, orang kekasihmu itu seorang yang aktif melayani Tuhan, dan engkau seorang yang tidak, mari hargai peluang ini. Pemuda-pemudi, kamu adalah masa depan gereja, masa depan Tuhan. Oleh itu jangan sia-siakan peluang kedua. Bila engkau sudah beri dirimu dibaptis, engkau sudah memberikan dirimu untuk melayani Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, yang saya pesan adalah jangan malas-malas untuk melayani. Jangan mulai bosan untuk melayani. Jangan mulai bosan untuk berdoa. Mari giat bersama-sama. Peluang kedua, yang ketika engkau sudah jika engkau sudah memberi dirimu untuk Tuhan, isilah dengan yang pertama, firman Tuhan. Jika engkau sudah memberi dirimu mendekat kepada Allah, yang pertama, isi firman Tuhan. Yang kedua adalah doamu, jangan pernah putus. Yang ketiga adalah tingkah lakumu. Jadilah seperti Timotius Allah yang punya tingkah laku. Perbicaraanmu, perkataanmu, tingkah lakumu, sopan santunmu, itu menjadi saksi bukti bahwa engkau adalah anak Kristus. Bagaimana engkau menjadi saksi kalau mulutmu bukan alang-alang, saudara? Mengalahkan mulut tempayan. Tempayan itu kecil bulat, engkau melebihi daripada itu. Jika hidupmu tidak memberi kesaksian yang benar, mari, jika engkau mau diberkati, engkau mau hidup bersatu dengan Tuhan, mari hargai peluang yang kedua ini. Peluang kedua yang diberikan Tuhan kepadamu, yaitu saya katakan 2M. Sama-sama dengan saya bilang 2M. Nah, 2M itu saudara adalah tangan kanan. 2M, huruf M yang pertama adalah menghargai. Huruf M yang pertama adalah menghargai. Peluang yang kedua yang sudah Tuhan berikan kepadamu, M yang pertama adalah menghargai. Dan M yang kedua adalah memanfaatkan. Bila dua-duanya bersatu, pasti engkau tunduk di hadapan Allah. Berarti peluang yang kedua diberikan oleh Tuhan kepadamu ada 2M. Ingat ini baik-baik. 2M. M yang pertama adalah menghargai. M yang kedua adalah memanfaatkan. Menghargai berarti menghargai hubungan engkau dengan Allah, menghargai hubunganmu dengan Yesus, baru engkau menghargai hubungan keluargamu, menghargai hubungan suamimu, menghargai hubungan istrimu, menghargai hubungan anak-anakmu, maka waktu itu engkau akan menikmati bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah memanfaatkan. M yang kedua adalah memanfaatkan. Memanfaatkan itu seperti apa? Memanfaatkan hubungan-hubungan yang baik. Punya waktu untuk suami, punya waktu untuk istri, punya waktu untuk anak-anak. Sibuk, harus sibuk, tapi kesibukan jangan dilupa untuk hubungan suami istri, hubungan anak-anak dan sebagainya. Hubungan kekeluargaan itu penting. Manfaatkan hubungan kamu sekeluarga untuk manfaatkan dengan doa. Memanfaatkan membaca firman Tuhan. Memanfaatkan mengajar anak-anak, mengajar keluarga untuk berubah dan kembali kepada kasih Kristus yang semula. Hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, second chance, peluang yang kedua yang sudah diberikan kepada kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pergunakanlah kemerdekaan itu sebaik mungkin supaya engkau tidak jatuh dan terus jatuh dan terus jatuh. Oleh itu saudara, peluang-peluang yang kita ada ini adalah peluang keemasan.
Jika engkau dipanggil untuk menjadi orang Kristen, manfaatkan waktu itu. Jangan sibuk untuk melayani dunia ini. Jangan sibuk untuk melakukan dosa. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah semakin hampir. Juru selamat kita Yesus Kristus sudah hampir turun ke dunia. Dia merindukan anak-anaknya untuk kembali dan berubah dan bertobat. Oleh itu saudara, saya tinggalkan firman Tuhan ini. Semoga engkau dapat melihat kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, kasih Kristus, kasih Roh Kudus bekerja terus di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara.